Jemaat yang diberkati Tuhan, mencintai dan dicintai merupakan kebutuhan dasariah dari tiap orang. Tiap orang suka dicintai. Bapak Ibu suka nggak dicintai pasangannya? Orang tua suka dicintai anaknya? Anaknya apalagi lebih suka kalau dicintai oleh orang tuanya. Tiap orang juga terpanggil untuk mencintai sesamanya manusia, apapun keberadaan, situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Perasaan cinta adalah sebuah anugerah yang Allah hadirkan dalam diri kita manusia, sehingga membuat kita hidup penuh dengan gairah. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, seorang anak yang dilahirkan dalam dunia ini sangat membutuhkan cinta kasih dari orang tuanya. Dan sebagai orang tua kita juga pasti terpanggil untuk mencintai anak-anak kita dengan dekapan, belayan, elusan, dan tatapan yang penuh cinta kasih. Dan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh cinta kasih ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang kuat dan sehat, penuh empati dan damai sejahtera. Anak-anak yang berada dalam lingkungan yang penuh cinta kasih satu dengan yang lain akan mendorong kehidupannya bergairah sehingga dia bisa aktif, dia bisa bertumbuh ke arah yang baik sesuai yang orang tua harapkan. Begitu juga dengan sepasang suami istri yang membangun dan membina rumah tangganya dalam cinta kasih, akan menghadirkan keluarga yang kuat dan tangguh. Kedua pasang suami istri ini akan saling menguatkan untuk bertahan melewati badai kehidupan. Siapa suami yang tidak ingin dicintai istrinya? Siapa istri yang tidak ingin dicintai oleh suaminya? Hanya memang bahasa kasih di antara suami dan istri bagi tiap keluarga mungkin berbeda. Mungkin ada yang dengan perkataan bahasa kasih, tapi mungkin caranya dengan pemberian hadiah atau dengan perlakuan yang manis dan santun. Masing-masing orang memiliki gaya bahasa cintanya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, seluruh isi Alkitab menyajikan sifat dan sikap cinta kasih Allah yang kokoh, bergairah, dan tak berkesudahan. Para pengarang Alkitab melukiskan Allah sebagai pribadi yang penuh dengan cinta kasih terhadap manusia, terhadap kita umatnya dan seisi dunia ciptaannya. Dan cara Allah mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Cara Allah mengasihi kita dengan menerima kita apa adanya, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita cemar, sekalipun kita tidak baik, tapi Allah mau mengasihi kita dan mau memenuhi kehidupan kita dengan segala yang baik. Relasi mencintai dan dicintai antara Allah dan umatnya akan menghasilkan hubungan yang kuat, hubungan yang akrab, yang kekal, yang membuat kita merasa nyaman dan aman hidup bersama dengan Allah Bapa selama-lamanya, baik dalam dunia masa kini maupun dalam dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kitab Kidung Agung ada juga yang menyebutkan sebagai kitab Kidung Salomo, dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab sebagai tulisan-tulisan atau bagian tentang pengajaran iman. Tulisan pengajaran yang di dalamnya berisi pribadi Allah yang penuh dengan cinta kasih. Simbol-simbol yang dipergunakan di sini adalah relasi sepasang kekasih
antara Allah sebagai mempelai laki-laki dan umat sebagai mempelai perempuan. Namun, di dalam membaca kitab ini, kita perlu secara bijaksana dan dalam hikmat Tuhan untuk dapat memahami kedalaman maknanya. Ada juga simbol-simbol yang diangkat dalam konteks musim, musim semi, dan juga diangkat simbol-simbol dengan kehadiran hewan-hewan seperti burung, kijang atau rusa, buah ara, buah anggur, pegunungan ataupun perbukitan. Semuanya itu mau melukiskan karya keselamatan Allah yang begitu indah, yang dinikmati oleh sesama kita manusia di dalam dunia ini. Dan kita boleh merasakan betapa indahnya cinta kasih Tuhan yang membuat kita bergairah untuk melanjutkan hidup hari demi hari walaupun banyak tantangannya. Nah, khusus dalam bacaan kita saat ini diambil dari pasalnya yang kedua. Tulisan dari Raja Salomo. Nah, sebagai raja yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, dia menuliskan beberapa kalimat-kalimat puitis, ya. Dengarlah, kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat puitis, tapi harus dibaca secara kritis sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi atau salah tafsir. Sebab kitab ini oleh sebagian orang dianggap memiliki nilai erotisme yang tinggi, seakan-akan penuh dengan cinta eros. Padahal dalam Alkitab ini, kitab ini diangkat dan dimasukkan dalam salah satu tulisan suci untuk menggambarkan kasih agape daripada Allah, kasih yang sejati, kasih yang melihat kita manusia bukan dalam kerendahan, bukan dalam kecemaran, tapi dalam kebanggaan karena kita manusia sebagai ciptaan yang dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Kitab ini juga berisi tentang cinta kasih Allah terhadap umatnya yang tanpa batas dan menggambarkan relasi Allah dengan umatnya dalam prinsip monogami, satu kekasih mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga dalam prinsip yang eksklusif, hanya ada satu Allah, Allah Yahweh, dan hanya ada satu umat pilihan, bangsa Israel. Kalau sekarang Alkitab ini diterjemahkan bukan umat pilihan hanya Israel, tapi juga kita, gereja Kristus di dunia. Nah, Allah dilukiskan sebagai pribadi yang penuh dengan kesetiaan, selalu memperhatikan, merawat, dan menjunjung tinggi mempelai perempuan atau umatnya. Nah, ibu-ibu suka nggak kalau suaminya setia? Ibu-ibu, istri-istri suka nggak suaminya setia? Suami suka nggak kalau istrinya setia? Suka, oh itu diharapkan gitu ya. Setiap tikungan ada. Oh salah, oh bukan ya. Setia yang artinya benar-benar melekatkan diri pada satu pasangan. Selama ini suaminya setia nggak Bapak Ibu? Yang jawab bapak-bapak. Istri-istri setia nggak suaminya? Yang jawab juga bapak-bapak ya. Suka dirawat nggak ibu-ibu? Yang jawab juga bapak-bapak. Ya. Suka kan dirawat, wah, jadinya tampilannya juga menyenangkan. Ya.
Kalau istrinya misalnya keriput sebelum waktunya, itu perlu dipertanyakan bagaimana suaminya merawat gak ya? Atau sebaliknya. Nah, tapi kita lihat di sini ya bagaimana Allah merawat kita supaya tidak bercacat. Allah setia kepada kita karena kita membutuhkan kasih Allah di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini. Kasih yang mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, sukacita, panjang umur, dan segala berkat yang lainnya. Allah menjunjung tinggi kita, menghormati, menghargai kita. Setiap pasangan suami istri ingin selalu dikasihi dan dihargai. Jadi nggak kasih hanya kasih barang, kasih uang, tapi kasih penghargaan dan penghormatan. Dan itulah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita umatnya. Dan pada ayat-ayat yang menjadi bacaan renungan kita saat ini berisi tentang kerinduan mempelai perempuan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Artinya kerinduan umat berjumpa dengan Allah Bapa. Ya. Ini adalah sebuah impian dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang mana dia sedang menantikan mempelai laki-laki datang. Menggambarkan pemahaman tentang manusia yang mengharapkan Allah hadir dalam kehidupan kita. Karena tanpa kehadiran Allah dalam hidup kita, kita merasa hidup ini hampa, tidak ada kekuatan. Tapi ketika Allah hadir, kita merasa kuat. Kita merasa bahwa kehidupan kita dengan segala pengorbanan tidak sia-sia. Dan itulah yang digambarkan di sini. Ada ungkapan-ungkapan kiasan di mana sang kekasih mempelai laki-laki yang datang seumpama kijang atau anak rusa melompat-lompat, meloncat-loncat. Ada gairah, ada semangat yang begitu besar di luar dari kendali. Menggambarkan bagaimana Allah begitu bersemangat dekat dengan kita. Kitalah manusia yang kadangkala kurang bersemangat dengan Allah. Karena sering kali kita merasa kalau dekat dengan Tuhan ada banyak tuntutan, aturan, ketetapan, perintah. Tapi padahal kalau kita mengasihi Allah, semua tuntutan, semua bentuk perintah itu adalah baik untuk memberikan pedoman hidup bagi kita agar kita tidak salah jalan. Agar kita tidak menjadi umat yang cacat, tapi menjadi umat yang penuh dengan berkat. Selanjutnya konteks perjumpaan sepasang kekasih ini ya, terjadi pada saat musim semi, musim yang membuat tumbuhan ya, tanaman berbunga, berbuah, menambah semarak keindahan alam. Ditambah lagi cuaca yang sejuk karena habis musim dingin ke musim semi, itu cuaca hawa terasa sejuk, menyegarkan jiwa untuk menikmati keasrian alam. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pergi ke bukit, ke pegunungan. Ya. Ketika Bapak Ibu ada di atas sana lalu melihat ke bawah, ada tumbuh-tumbuhan atau mungkin ada lautan. Di situ merasa betapa indahnya alam ini, bergairah kita untuk melanjutkan kehidupan, membuat pengharapan kita kembali muncul. Dan itulah yang dimaksudkan oleh penulis kitab Kidung Agung, yaitu Salomo, yang menyatakan bahwa ketika kasih Allah diberikan di tengah-tengah lingkungan umat manusia yang penuh dengan keindahan, maka hubungan antara Allah dan manusia semakin akrab, semakin intim, solid, membuat manusia punya pengharapan untuk hidup di hari-hari yang akan datang, untuk menikmati betapa Tuhan memberikan keindahan dalam kehidupan kita. Seringkali kesibukan, kepenatan, berbagai pergumulan dan musibah menutup mata kita ataupun menutup hati kita untuk melihat jalan yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi ketika melihat keadaan alam yang begitu indah, menikmati buah-buahan, buah ara buah yang manis, buah anggur juga buah yang manis,
mau menunjukkan kasih Allah manis adanya. Kasih Allah selalu tercurah di tengah berbagai kehidupan kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, tidak ada gangguan, tidak ada penghalang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Sekalipun maut, tidak mampu memisahkan kasih Allah dengan kehidupan kita manusia. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran sastra yang memiliki nilai-nilai iman, yang menunjukkan suasana di mana tidak ada dosa yang menghalangi relasi Allah dan manusia, sebagaimana yang diangkat oleh penulis kitab Kidung Agung. Tidak ada godaan hawa nafsu jahat manusia yang mencobai manusia untuk meninggalkan Allah ketika manusia melekatkan dirinya pada cinta kasih Allah. Nah, selanjutnya dikatakan di sini bahwa kita sebagai umatnya, kita selalu merindukan Allah hadir yang menggelorakan semangat kehidupan kita. Sehingga kalau kita semangat dekat dengan Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki, kita akan lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Walaupun berat mungkin tuntutan yang Tuhan berikan, tapi karena cinta kasih kita kepada Tuhan begitu besar, maka semua itu mau kita lakukan, mau kita kerjakan. Kita mau hidup bersama dengan Allah. Lewat firman Tuhan pada hari ini memberikan pengajaran iman bagi orang percaya, supaya kita tidak jatuh pada cinta yang salah, pada cinta yang palsu. Bapak Ibu pernah jatuh cinta, cintanya palsu? PHP? Mungkin ada. Dan tidak nyaman. Nah, di sini kita diarahkan, carilah cinta itu kepada Tuhan. Jangan cintakan uang, jangan cintakan kekuasaan, jangan cintakan jabatan, jangan cintakan diri kita dengan segala apa yang kita miliki. Atau jangan kita cinta kepada manusia yang memiliki keterbatasan yang sama dengan kita. Cintailah Tuhan, karena Tuhan tidak memiliki kepalsuan. Cinta Tuhan tidak pernah mengecewakan. Cinta Tuhan selalu penuh dengan pengorbanan dan pengampunan, ketulusan dan kejujuran. Dan cinta akan Tuhan itulah kepada kita mendorongnya untuk datang ke dalam dunia melalui anaknya Yesus Kristus, menebus kita dan menebus ciptaannya. Dan pada akhirnya tema pada hari ini berpadu dalam keharmonisan ciptaan. Itu menjadi bagian hidup kita. Karena Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Allah mengasihi sesama kita manusia di dunia ini. Allah mengasihi seluruh ciptaan. Kita pun mengasihi seluruh ciptaan, seluruh sesama yang ada di dalam hidup kita. Dan terwujudlah keharmonisan ciptaan itu. Kita juga diutus untuk menghargai alam. Mencintai alam sebagai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita dibesarkan, dan sebagai tempat di mana kita menikmati seluruh rancangan keselamatan Allah. Hal kedua, lewat bacaan kita saat ini dan juga dengan kegiatan GPIB secara sinodal, bahwa kita perlu mencintai alam, lingkungan di mana kita berada, dengan mengupayakan unsur seperti Go Green ataupun 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya, karena sekarang manusia begitu banyak menggunakan sampah dari plastik ataupun kertas, ya, menggunakan bahan baku plastik atau kertas sehingga menghasilkan sampah yang begitu banyak. Dan manusia hidup di tengah lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik. Dan di sini kita diminta, mari kita ciptakan lingkungan yang harmonis lewat mengurangi penggunaan plastik ataupun kertas, menggunakan ulang
barang-barang yang masih bisa terpakai, dan juga mendaur ulang bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk menjadi konsumsi rumah tangga. Mari kita cintai juga alam ini sebagai tempat untuk kita melayani Tuhan dan untuk memberlakukan kasih bagi sesama. Mulailah dari sekarang menggunakan tempat minuman yang bisa kemana-mana, yang bisa dipergunakan kembali, tempat makanan atau apapun yang dipergunakan, yang bisa dipergunakan kembali. Sehingga gereja kita, lingkungan rumah atau gereja, lingkungan rumah ibadah kita, ini bisa lebih bersih, lebih asri, lebih baik, lebih indah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.